Pada masa lampau, masyarakat Papua tidak mengenal konsep hari, jam, atau jadwal seperti yang kita kenal saat ini. Mereka hidup sederhana, bekerja hanya saat membutuhkan pangan, berburu, atau mengumpulkan umbi-umbian. Jika sakit, mereka mencari obat alami dari hutan. Hidup mereka selaras dengan alam, tanpa eksploitasi berlebihan, karena gunung adalah ibu mereka dan sungai adalah sumber kehidupan. Namun, perubahan besar terjadi pada September tahun 1936, ketika suku Amung di Puncak Jaya bertemu orang asing berkulit pucat berambut pirang dan berpakaian lengkap. Mereka hanya mengamati lingkungan tanpa berburu atau mengambil apapun, sehingga suku Amung membiarkan mereka, orang asing tersebut. Salah satunya Jacob Dozi, adalah seorang geolog yang menemukan cadangan emas, tembaga, dan mineral berharga di Papua. Laporan Dozi sempat diabaikan karena Perang Dunia II, tetapi di tahun 1950-an, penemuannya dihidupkan kembali. Kehadiran perusahaan asing kemudian mengubah kehidupan masyarakat Papua. Alam yang menjadi ibu mereka dirusak, sungai-sungai tercemar, dan mereka diusir dari tanah leluhur. Mereka dipaksa hidup di perkotaan tanpa mampu berburu atau bercocok tanam seperti dahulu. Kehidupan mereka tak pernah sama lagi sejak berdirinya Freeport di wilayah itu. Freeport Sulfur, perusahaan yang dipimpin oleh Wilson Fogg, menghadapi krisis besar ketika investasi mereka di Kuba terancam akibat peralihan kekuasaan dan ketegangan antara Kuba dan Amerika Serikat. Tertekan oleh situasi ini, FOB mencari peluang baru dan menemukan catatan Jacob Dozi yang menyebutkan adanya cadangan emas dan tembaga besar di Papua. Laporan Dozi menyatakan bahwa emas bahkan terlihat di permukaan tanah. Didorong oleh informasi tersebut, FOB melakukan ekspedisi ke Papua dan menemukan bahwa potensi tambang tersebut jauh lebih besar daripada yang diperkirakan. Namun, lokasi tambang di puncak gunung yang terpencil menjadi tantangan besar. Infrastruktur seperti jalan, perumahan buruh, dan pabrik harus dibangun dari awal yang membutuhkan biaya besar. Meski demikian, perhitungan FOB menunjukkan bahwa investasi itu akan terbayar dalam waktu kurang dari 3 tahun. Karena besarnya kandungan emas dan mineral lainnya, optimisme ini terganjal oleh kebijakan Presiden Soekarno yang menolak investasi asing kecuali dengan syarat ketat, seperti pembagian keuntungan 60% untuk Indonesia. Soekarno beralasan bahwa sumber daya manusia Indonesia saat itu belum memadai dan investasi asing berpotensi menyebabkan eksploitasi serta korupsi. Akibatnya, rencana Freeport menghadapi hambatan besar hingga terjadi perubahan politik di Indonesia pada masa berikutnya. Wilson FOB merasa tertekan karena kebijakan Presiden Soekarno yang menghalangi investasi asing, termasuk Freeport. Ia meminta bantuan Presiden John F. Kennedy untuk menekan Soekarno. Namun, Kennedy justru mendukung Soekarno karena khawatir Indonesia jika tidak didekati akan kondom ke komunisme. Hal ini berpotensi merugikan era secara geopolitik dan ekonomi, serta memperkuat pengaruh Rusia dan Cina di Asia Tenggara. Fogg merasa putus asa karena hambatan politik ini. Namun situasi berubah drastis setelah Kennedy tewas dalam pembunuhan misterius pada tahun 1963. Tak lama kemudian, Presiden Soekarno dilengsarkan melalui serangkaian peristiwa, termasuk G30S. Soekarno kehilangan kekuasaannya secara bertahap hingga wafat dalam isolasi pada tahun 1970. Setelah Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, ia segera menandatangani kerjasama dengan Freeport. Meski Papua masih berstatus sengketa internasional, pada tahun 1967, hanya beberapa bulan setelah disahkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Freeport mendapat izin eksploitasi tambang di Papua. Dalam kontrak tersebut, Indonesia hanya menerima 9,6% hasil dari tembaga, sementara mineral lain, termasuk emas, uranium, dan lainnya, menjadi milik Freeport tanpa tambahan keuntungan untuk Indonesia. Tambang tersebut kemudian diberi nama Tembagapura, menegaskan fokus pada tembaga, meski tambang itu juga menyimpan cadangan emas dan mineral berharga lainnya. Keputusan ini menimbulkan kejanggalan dan kritik yang bertahan hingga kini. Ada asumsi bahwa nama Tembagapura berasal dari hasil tambang tembaga. Namun, jika kita meneliti secara sains, penemuan tembaga biasanya juga diikuti oleh emas. Sangat disayangkan jika ada yang menyebut Pak Harto bodoh dalam hal ini. Namun, jika kita asumsikan Pak Harto tidak bodoh, ada kemungkinan lain bahwa beliau hanya bercanda ketika mengungkapkan
bahwa Papua memiliki emas dalam jumlah besar, tetapi yang diambil justru bukan emasnya, melainkan tembaganya. Bahkan, dari tembaga itu, bagi hasilnya hanya 9,6%, namun, sudahlah, kejanggalan ini berdampak besar. Baraya, salah satunya adalah kesedihan yang mendalam ketika Freeport akhirnya berkuasa di sana. Apa yang terjadi? Orang-orang Amumu dan Kamoro yang telah tinggal secara turun-temurun di tanah mereka, diusir dari tempat asal mereka. Jika Baraya membaca artikel atau berita tentang kekerasan yang terjadi di sana, sungguh memilukan. Orang-orang Papua yang memiliki hak atas tanah adat mereka diusir secara paksa, bahkan dengan kekerasan. Ada yang dipenjara, disiksa secara fisik dan mental, bahkan dibunuh hanya agar mereka meninggalkan wilayah itu, sehingga tanahnya bisa dikuasai oleh Freeport. Yang lebih menyakitkan, aparat keamanan Indonesia baik polisi maupun tentara tidak hanya mengetahui kejadian itu, tetapi juga turut menutupinya dari pers dan media. Bayangkan, tanah yang dianggap suci oleh masyarakat Papua, tempat mereka tinggal, dan menyebutnya sebagai ibu, dihancurkan oleh alat-alat berat. Sungai-sungai mereka, yang dianggap sebagai sumber kehidupan, tercemar hingga hampir tak bisa digunakan. Setelah itu, mereka diusir ke tempat yang sama sekali asing bagi mereka. Suku Amumu, yang hidup dari berburu dan meramu, dipaksa beradaptasi dengan kehidupan perkotaan, membeli dan menjual barang, bertransaksi, dan tinggal di lingkungan modern yang tak mereka pahami. Mereka yang dulu hidup di surga, di pangkuan Ibu Pertiwi, kini terus pihak luar. Kerugian ini sepenuhnya dirasakan oleh Indonesia. Tanah tercemar, sungai rusak, dan masyarakat lokal kehilangan hak mereka. Akibatnya, muncul gerakan separatisme yang menyibukkan bangsa ini. Ironisnya, yang diuntungkan dari situasi ini justru perusahaan swasta dari Amerika Serikat. Namun, Indonesia tetap melanjutkan hubungan dengan mereka. Ada yang mengatakan, sekarang Indonesia sudah mengambil alih Freeport karena sahamnya 51% telah dibeli pada era Jokowi. Pernyataan itu benar, tetapi tidak sepenuhnya. Perlu pemahaman yang lebih mendalam. Mari kita hitung secara kasar. Untuk membeli saham 51% Freeport, Indonesia mengeluarkan dana sekitar 6 miliar dolar. Dari saham tersebut, Indonesia memperoleh dividen sekitar 200 juta dolar per tahun. Memang ada keuntungan, tetapi jika dibandingkan dengan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang, apakah benar kita bisa menyebutnya untung? Kita membeli saham Freeport dengan nilai 6 miliar dolar, dan dana 6 miliar dolar itu diperoleh melalui utang. Utang tersebut memiliki bunga sebesar 250 juta dolar per tahun. Artinya, setiap tahun kita harus membayar bunga 250 juta dolar. Sedangkan dividen yang kita peroleh dari Freeport hanya sekitar 200 juta dolar per tahun. Dengan kata lain, kita merugi 50 juta dolar per tahun hanya untuk membayar bunganya. Jadi, bercandanya terus berlanjut. Baraya, kekerasan sudah terjadi, separatisme sudah muncul, lingkungan rusak, dan sekarang beban keuangan ini juga ditambah ke dalam daftar. Lalu, keuntungan apa sebenarnya yang didapat Indonesia? Tidak jelas. Mungkin semua ini hanya untuk memberikan kesan bahwa Indonesia menguasai Freeport, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Dalam perjanjian yang ada, Freeport tetap memiliki kendali. Meskipun Indonesia memegang 51% saham, direksi perusahaan masih dikuasai oleh pihak asing. Jika Baraya datang ke Papua dan melihat situasi di Freeport, yang berkuasa di sana adalah orang-orang asing. Mereka bahkan memiliki tentara dan, dalam tanda kutip, markas militer. Sendiri saya sempat berbicara dengan seorang tentara Indonesia yang pernah bertugas di Papua. Menurutnya, pusat kekuatan militer milik Amerika Serikat di Papua jauh lebih mewah dan lebih kuat daripada yang dimiliki oleh TNI. Jika terjadi keributan di sana, TNI tidak akan mampu berbuat banyak. Selain itu, kasus suap, intimidasi, dan berbagai pelanggaran lainnya terjadi di sana pada level yang sangat ekstrem. Menjadi orang Papua yang hidup harmonis di tanah kelahiran, dekat dengan alam yang dianggap sebagai ibu, lalu tiba-tiba ditelantarkan demi keuntungan pihak asing, sungguh tragis dan tidak adil. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat atau menarik, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jaga semangat.